Dan saran saya, orang seperti ini segera didatangi sebelum mengajak banyak orang untuk melakukan kesesatan. Kesesatan dalam hal artian merendahkan kiai, merendahkan martabat pondok pesantren, menjatuhkan daripada marwah pondok pesantren. Ini bahaya orang-orang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini sudah saatnya pondok pesantren salaf, entah itu modern, harus bisa bersuara untuk melawan mereka sekelompok orang, sekelompok ormas yang mengaku paling NKRI dan ingin membinasakan Ba'alawi. Ya, kelompok mereka lebih dominan orang-orang tua dan dukun, yang orang tua tersebut tidak paham medsos tapi terbawa dengan obrolan orang-orang tersebut. Golongan mereka untuk mencaci maki suatu golongan, siapa golongan tersebut yang mencaci, yang dicaci, yaitu golongan habaib, dicaci terus-terusan oleh kelompok mereka dan berakhir pada parah-parah. Ya, kita kalau mau membahas hal tersebut begitu panjang lebar. Tapi kita tarik terkait tentang Trans 7 yang menghina pondok pesantren Lirboyo. Waktu itu sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu. Dan sekarang ada justru yang katanya seorang KRT, ya, keturunan daripada darah biru, yang katanya juga seorang ulama, Nur Ihya. Ya, KRT Nur Ihya, di mana kalau saya melihat orang ini memang udah sesat. Bukan saya mengatakan orang ini sesat terlalu ya, karena ucapan-ucapan dari awal sudah mengatakan bahwa ada manusia pertama di daerah Jawa Tengah, itu di Wonosobo dan lain sebagainya. Itu katanya dia. Dan juga di lain sisi dia juga mengungkapkan Nabi Adam itu punya ibu, padahal Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Tapi ada ibunya. Siapa namanya? Ummu Adam. Kita kepegangan kepala kalau dengerin dia ngomong. Dan kali ini merendahkan pondok pesantren Lirboyo. Gara-gara seorang kiai tersebut punya menantu seorang habaib. Dan saya tidak kaget dengan hal seperti ini. Banyak pondok pesantren, entah itu pondok pesantren salaf, entah itu pondok pesantren modern, yang mereka mempunyai daripada mantu-mantu seorang habaib. Di Tegal ada, di daerah Brebes ada, di daerah beberapa daerah yang lainnya juga banyak, yang mereka notabene mengambil daripada mantu seorang habaib untuk berharap daripada keluarganya tersebut mendapatkan keberkahan dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu bagi yang percaya. Yang nggak percaya buang. Ya, yang nggak percaya buang. Itu bagi yang percaya. Apakah kalian percaya? Kelompok-kelompok mereka tidak akan percaya. Ya. Nah, di sini saya lihatkan video, di mana video ini dari Nur Ihya. Kita simak nih. Saya nggak mau meneruskan itu. Pak Dani, terlanjur anak dalam Lirboyo, gimana langkah kami? Apa pindah? Ya, saya sudah mengatakan, daripada salah mendidik anak Anda, anak adalah aset yang berharga. Pes kangelan biayai, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Untuk apa? Oh, jadi KART Nur Ihya ini menyarankan seluruhnya yang mondok pesantren, yang mondok di pesantren daripada Lirboyo agar segera keluar dan berpindah. Karena pondok pesantren tersebut unsurnya ialah ada menantu daripada seorang habib. Mending mondok di pesantren yang jelas. Contohnya pondok pesantren Abbas Buntet. Contohnya pondok pesantrennya siapa itu, Imaduddin Sarman. Contohnya pondok pesantren yang pro dengan mereka, ya. Dan ini suatu hal yang merendahkan. Kalau bisa ini digerebek orang-orang seperti ini. Datangi deh alumni Lirboyo,
alumni-alumni yang pecinta Kiai Kafabi, Kiai Mahrus, datangi nih orang-orang seperti ini, kasih pelajaran kepada orang ini, karena ini sudah menghina kiainya, sudah merendahkan kiainya, sudah merendahkan pondok pesantrennya. Saya nggak mau meneruskan itu. Pak Dani, terlanjur anak dalam Lirboyo, gimana langkah kami? Apa pindah? Ya, saya sudah mengatakan, daripada salah mendidik anak Anda, anak adalah aset yang berharga. Pes kangelan biayai, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Untuk apa? Pindah saja. Pondoknya Kiai Haji Madudin Usman, pondoknya Kiai Haji Marzuki Mustamar, pondoknya Kiai Abbas Buntet. Jangan pondok saya, jangan pondok saya. Jangan pondok saya. Okay. Nah, suruh mondok pindah dari Lirboyo, pindahnya ujung-ujungnya ke Abbas Buntet, ke Imaduddin Sarman, dan satu laginya Marzuki Mustamar. Ya, ini kelompok mereka yang ujung-ujungnya nanti didoktrin untuk membenci Pak Alawi, didoktrin ujung-ujungnya untuk memusuhi Pak Alawi, didoktrin ujung-ujungnya untuk menghina Pak Alawi. Ya, ini akan menjadi konflik memecah belah antar anak bangsa. Oke, kita pahami aja orang-orang macam ini. Dan saran saya, orang seperti ini segera didatangi sebelum mengajak banyak orang untuk melakukan kesesatan. Kesesatan dalam hal artian merendahkan kiai, merendahkan martabat pondok pesantren, menjatuhkan daripada marwah pondok pesantren. Ini bahaya orang-orang seperti ini kalau kita tidak mengurusnya. Ini bahaya orang-orang seperti ini kalau kita tidak mengambil sikap terhadap orang-orang seperti ini. Ya, pahami hal seperti itu. Dan ujung-ujungnya ke depan saya yakin dia akan menutup videonya dan klarifikasi permintaan maaf. Ya, terserah dah. Yang penting ini saya sebagai orang yang memberi informasi, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.